Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan murahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Aldi. Penulis asal kota Bogor, Jawa Barat ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti dengan sabaran kan. Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Sukabumi. Malam mencekam di saung pinggir sawah. Sukabumi, sekitaran tahun 2009. Al dan teman-teman bandnya baru saja menyelesaikan latihan di dalam studio musik saat itu. Waktu baru menunjukkan jam 10 malam. Sudah lewat waktu tidur bagi warga setempat, namun masih terlalu sore bagi kelima personil band tersebut. Di tahun itu, kemunculan band-band baru di dunia hiburan memang sangat masif. Banyak anak muda yang mencoba peruntungannya di dunia musik, salah satunya band asal Sukabumi ini. Mereka beranggotakan 5 orang personil, yakni Ivan, Al, Jono, Yandi, dan Arif. Ivan dan Jono adalah kakak beradik. Mereka dulunya tinggal di Jakarta. Al dan Yandi berasal dari Bogor. Hanya Arif yang benar-benar asli Sukabumi. Arif memiliki warung tak jauh dari jembatan kereta api Cibadak dan persis berada di sisi jalan. Biasanya mereka akan latihan musik di waktu siang dan setelah sholat isya. Saking rutinnya, bahkan kebiasaan itu jadi terasa membosankan bagi Al dan kawan-kawannya. Tak jarang, anak-anak muda tersebut memiliki caranya masing-masing dalam menghilangkan kejenuhan. Sumpah, jenuh banget gua, ucap Al pada Yandi dan Arif. Ngomongnya jangan keras-keras. Nanti kalau kedengeran sama si Ipan bisa-bisa dilaporin ke emaknya. Yandi menyaut dengan suara setengah berbisik. Ya, ibunya Ivan dan juga Juno merupakan seorang manajer band. Segala sesuatu yang berurusan dengan jadwal interview, jadwal manggung, dan lain-lain adalah pekerjaannya. Sedangkan ayah Jono dan Ivan adalah seorang pengusaha besi di Jakarta Timur. Dialah orang yang senantiasa menggelontorkan uang untuk keperluan pembuatan studio musik, pembelian alat-alat musik, rekaman, promosi album, hingga operasional band. Ya, benar kata si Andi. Pemain bass lama aja kan didepak dari band gara-gara omongannya dilaporin ke manajer, celetuk Arif. Kalau itu sih memang dianya aja yang salah. Udah tahu si Vina pacar Ivan, dia malah jelek-jelekin ibu manajer di depan Vina. Ya jelas dilaporin lah, balas Al sambil tertawa. Pokoknya sebete apapun kita di sini, jangan sampai menggerutu di depan orang-orang itu. Ingat, di sini tembok dan pintu punya telinga, jadi hati-hati kalau bicara, tegas ya Andi. Yaudah deh, gue mau ke saung dulu. Mending dengerin suara kodok sama jangkrik bisa nenangin pikiran, saut Al sambil pergi meninggalkan studio. Tuh, sial kan aneh. Orang-orang mah gak ada yang berani ke saung gini hari. Dia malah sengaja pengen ke sana, bisik Arif seraya geleng-geleng kepala. Yang dia hanya tersenyum. Dia lebih paham karakter Al yang memang tidak terlalu suka tempat ramai dan terang baginya. Saung yang terletak di tengah-tengah sawah dan minim pencahayaan merupakan surga. Jarak saung tersebut dari base camp tempat tinggal para personil band tadi hanya 20 meter saja. Tidak jauh, tapi untuk menuju ke sana terlebih dahulu harus melewati empang yang gelap dan sebuah pohon sukun. Konon, di malam-malam tertentu, warga sering memergoki ada kuntilanak yang terbang lalu menerobos dinding saung itu. Tidak aneh, sebab dulu kakeknya Jono dan Ivan sering menaruh dupa sesajen di dalam saung tadi. Sajen?
Untuk apa? Jawabannya, sesajen untuk minta nomor togel pada si kuntilanak tersebut. Tanpa perasaan takut terhadap apapun, Al terus melangkah menembus kegelapan. Belum juga sampai tujuan, suara jangkrik dan kodok sudah ramai terdengar. Al menenteng radio FM milik kakeknya Juno ke saung dengan hati-hati. Setahun di Sukabumi, Al jadi terbiasa mendengarkan lagu-lagu dangdut. Padahal selama berada di Jakarta atau Bogor, ia lebih suka mendengarkan klasik rock atau pop. Meski beberapa stasiun radio menyiarkan lagu-lagu yang sedang hits, namun jumlahnya masih kalah banyak dengan yang memutarkan lagu dangdut. Sesampainya di saung, Al segera menggelar kasur Palembang yang memang sengaja digelar di situ. Setelahnya, dia langsung menyalakan radio tersebut. Dia sudah tidak perlu repot-repot mencari frekuensi radio yang didengarnya lagi, toh yang ia dengarkan cuma lagu-lagu di saluran itu saja. Senandung lagu "Selamat Malam Duhai Kekasih" milik Evita Mala menyeruak di antara keheningan malam yang gelap. Sontak kidung hewan-hewan malam tenggelam oleh alunan lagu lawas tadi. Al merebahkan tubuhnya di hamparan kasur Palembang. Pemuda itu benar-benar menikmati suasana malam yang terasa tenang. Jiwanya seolah terhanyut kembali ke masa lalu ketika dirinya masih kelas 5 SD. Di masa itu, hampir seluruh tetangga di rumahnya getol memutar lagu CEV tadi. Beberapa saat kemudian, sekawanan bangau berterbangan di atas saung lalu mendarat tepat di sisi sawah. Al bergegas bangun. Jarang-jarang ia menyaksikan burung bangau yang sedang mencari mangsa di tengah sawah. Pemuda itu tertegun saat sebelum akhirnya ia merebahkan kembali tubuhnya di lapak tidur. Ternyata matanya sangat sulit untuk terpejam sekalipun volume radio telah dikecilkan. Gusti, kenapa belum ngantuk juga ini mata? Gerutunya sambil mengusap-usap kelopak mata. Dia lantas bangun dan duduk di sudut saung yang minim pencahayaan. Pandangannya kini tertuju pada sekumpulan titik putih yang gemerlapan dari jarak yang cukup jauh. Itu adalah lampu-lampu rumah yang ada di sekitaran Salabintana. Kilau cahaya tadi sangat kontras dengan siluet Gunung Pangrango yang gelap pekat. Rasa jenuh kembali menggelayuti pikirannya. Andai saat ini dirinya sedang ada di Jakarta, mungkin dia tidak akan mengalami kebosanan seperti itu di Jakarta. Dia tidak akan bingung harus melakukan apa di sana. Teman-teman satu tongkrongannya justru biasa melek di waktu malam. Di Sukabumi, Al benar-benar mati gaya. Selepas Isya, sudah tidak ada lagi warga yang keluar rumah. Warung-warung pun hanya buka sampai jam 8 saja. Tiba-tiba saja, Arif dan Yani muncul dari balik kegelapan sambil membawa senter, baskom berisi air, dan juga sebatang lilin. Al merasa heran, sebab tidak biasanya mereka mau ke saung di waktu malam. "Tumben-tumbenan lu berdua kemari," celetuk Al. "Bete di rumah mulu, mau nonton TV, remote-nya dikuasain sama kakeknya si Jono. Mau main poker di warnet, nggak dibolehin sama ibu manajer," Arif menyaut. "Kayaknya basecamp memang harus dipasangin internet ya, biar kita nggak bete," timpal Yandi. "Tenang, nanti biar gue yang komporin si Jono. Itu anak kalau udah kena hasut pasti bakalan minta ke bapaknya. Lagi pula masa iya bos besi nggak sanggup pasang internet," ujar Al sambil tersenyum. Yandi dan Arif duduk bersebelahan. Keduanya tampak sudah mengenakan baju hangat dan juga sarung untuk melindungi diri dari udara malam yang terasa dingin. Sepasang mata Al melirik ke arah baskom dan juga lilin. Dia jadi penasaran dengan benda yang dibawa oleh kedua temannya itu. "Ngomong-ngomong, itu baskom sama lilin buat apaan? Emangnya siapa yang mau keliling? Terus siapa juga yang mau jaga lilin?" Al berseloroh. "Suwe lu, emangnya kita mau nyegik?" balas Arif agak sewot. "Lah terus buat apaan dong?" Al tergelak melihat wajah Arif yang tampak masam. "Ini tuh media buat manggil makhluk halus," jelas Arif. Al mengernyit. Sepertinya ia tidak begitu yakin dengan keterangan dari Arif. Al justru menganggap baskom dan lilin adalah media yang biasa digunakan oleh para pelaku pesugihan babi ngepet. Gila lu, udah malam pakai mau manggil-manggil begituan segala. Nanti kalau setan beneran datang gimana coba? Al meringis ngeri. "Ya habisnya mau ngapain lagi coba? Tiap hari rutinitas kita begini-begini aja. Gimana nggak bosen? Daripada bete kan, mending kita ngerjain sesuatu," Arif bergila. "Ya, ini juga cuma buat seru-seruan aja.
Lagian Demit juga paham kok, mana undangan yang serius, mana yang bohong-bohongan. Imbu Yandi santai, merasa kalah suara. Alta berkutik. Kalaupun dia menimpali, tentu saja kata-katanya tidak akan digubris oleh Yandi dan Arif. Tak ada opsi lain bagi anak-anak muda tersebut selain mencoba hal baru, sekalipun itu sesuatu yang tidak biasa. Itu semua dilakukan murni karena rasa jemu yang sudah mencapai puncaknya. Terus cara manggil gimana? Setahu gue yang namanya mengundang makhluk halus ya harus melalui ritual dulu. Selain itu butuh sajian tertentu seperti kemenyan, kopi pahit sama rokok. Ucap Al. Ah, itu mah terlalu ribet. Ini cara manggilnya nggak beda kayak manggil arwah di ritual jelangkung. Balas Arif lagi. Al terdiam, disebutnya kurang setuju jika Arif dan Yandi benar-benar ingin melakukan niatnya barusan meskipun dia belum pernah mempraktekkan hal itu. Namun ada kekhawatiran yang muncul di benaknya. Dia takut jika ada sesuatu yang buruk terjadi menimpa mereka. Kok lo malah diem sih? Mau ikutan gak? Bentar lagi si Jono sama si Ipan juga mau kesini. Mereka mau ikutan juga, tanya Yandi. Serius lu? Mereka pada mau kemari? Al balik bertanya. No, lihat no, orang yang baru pada nongol. Timpal Yandi seraya menunjuk ke arah Jono dan Ivan yang baru saja keluar dari rumah. Kakak beradik itu lalu melangkah di atas jalur setapak yang agak becek. Cahaya senter yang dipegang Ivan tampak berkelebatan menerobos kegelapan. Setelah melewati pohon sukun, remang cahaya lampu saung pun segera menyambut mereka. Udah mulai belum? Tanya Ivan seraya cengengesan. Belum, kan nungguin lu berdua dulu, balas Arif. Ya udah, langsung mulai aja, perintah Ivan sambil mengambil posisi bersila. Al dan Jono segera bergeser hingga menempel ke dinding saung. Sementara itu Yandi meletakkan batang lilin di tengah-tengah baskom berisi air. Tak lama kemudian korek gas miliknya menyulut ujung sumbu lilin tersebut. Lilin menyala, namun sesekali semilir angin membuatnya menari-nari hingga nyaris padam. Arif buru-buru melindungi pijar api tadi dengan kedua telapak tangannya. Jangan ada yang ngomong ya, biar lebih dapat suasananya, ucap Yandi yang dengan segera direspon anggukan oleh teman-temannya. Yandi menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum memulai ritual pemanggilan. Dia lalu mematikan kreteknya di sebuah asbak yang terbuat dari potongan ruas bambu. Yandi kemudian memejamkan mata sambil berusaha berkonsentrasi. 1 menit berlalu, pemuda itu pun membuka matanya sambil mengucapkan satu kalimat dengan suara yang pelan. Wahai makhluk halus yang ada di sini, kami datang untuk memanggilmu. Suasana terasa hening seketika. Entah mengapa nyanyian hewan malam tak lagi terdengar. Al dan Jono saling bertatapan. Keduanya mungkin merasa ada sesuatu yang dirasa janggal. Sedangkan Ivan, dia hanya cengar-cengir saja mendengar kalimat yang diucapkan Yandi. Di antara kelima pemuda tadi memang hanya Ivan yang meragukan eksistensi alam lain. Wahai makhluk halus yang ada di sini, kami datang untuk memanggilmu, ucap Yandi lagi. Kali ini Al ganti melirik ke arah Arif yang ada di sebelah kirinya. Arif mengernyitkan dahi sembari memberi isyarat agar pandangan Al tidak kemana-mana. Al paham maksud temannya itu, namun dia sendiri sebenarnya mulai gelisah dengan ritual aneh tersebut. Seperti ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman berada di tempat itu. Wahai makhluk halus yang ada di sini, kami datang untuk memanggilmu. Kali ini Yandi mengucapkan kalimat itu sambil menggerak-gerakkan kedua telapak tangannya di atas pijar lilin. Ivan kembali tersenyum geli melihat kelakuan pemain drumnya itu. Ivan bahkan sampai tak kuasa menahan tawa. Diam-diam Yandi melirik tajam ke arah Ivan. Ada perasaan tersinggung dengan sikap Ivan yang terkesan mencemoohnya. Yandi menarik nafas panjang. Dia memilih untuk tidak menghiraukan sikap Ivan. Jika kalian benar-benar ada, maka berilah tanda-tanda kehadiran kalian. Yandi mengakhiri kalimatnya. Setelah Yandi berucap demikian, angin pun tiba-tiba berhenti berembus. Tak ada suara apa-apa selain kesunyian di tengah pekatnya malam. Kali ini Ivan turut terdiam bersama yang lain. Rupanya dia masih bisa merasakan sensasi merinding di sekitar tengkuk dan beberapa bagian tubuh.
Baskom itu mendadak terpanting ke udara. Airnya mengenai wajah Al. Al gelagapan sampai tubuhnya terhuyung ke belakang. Tidak hanya Al yang tampak heran, keempat rekannya pun mengalami kebingungan yang sama. Aneh, tidak ada apa-apa, tapi baskom tersebut bisa terpental sangat kencang. Belum juga kelar dengan rasa penasarannya, lampu di beranda saung tiba-tiba saja meledak dengan sendirinya. Serpihan beling bohlam berhamburan ke lantai. Sebagian lagi mengenai rambut Ivan dan kawan-kawan. Mereka mulai panik dan ketakutan. Alhasil, kelima pemuda tersebut posisi duduknya semakin mendekat satu sama lain. Jangan dilanjutin, udah gak bener ini, celetuk Al. Terus apa kita mau tetap di sini? Tanya Jono. Enggak, sekarang lebih baik kita pulang ke base camp lagi aja, mumpung belum terjadi apa-apa, jawab Arif. Tanpa dikomando, kelima pemuda tadi akhirnya bangun lalu bergegas keluar dari saung. Belum sempat mereka memakai alas kakinya, mendadak ada sesuatu yang jatuh ke empang tempat saung itu didirikan. Cipratan air bercampur lumpur terlontar ke udara lalu terhempas tepat di beranda saung. Arif buru-buru mengarahkan sorot senternya ke titik di mana benda tadi jatuh. Tampak ada sebuah objek bulat hitam yang mengambang di permukaan empang. Kelapa ya, bisik Ivan. Di sini nggak ada pohon kelapa. Jono menyahut. Oh, berarti itu buah sukun, timpal Yandi. Masa iya buah sukun ada rambutnya? Celutuk Ivan lagi seraya menunjuk ke arah objek tadi. Al dan yang lain sama-sama bingung dengan ucapan Ivan barusan. Mereka sama sekali tidak melihat adanya rambut seperti yang Ivan bilang tadi. Rambut apaan? Aco lu. Jono sang adik mulai kesal dengan kakaknya. Itu rambut. Masa iya lu gak ada yang lihat? Balas Ivan. Ivan kembali menegaskan pandangannya, berusaha meyakinkan kalau matanya tidak salah lihat. Dengan teliti dia melihat benda bulat hitam yang mengapung di atas empang. Ivan lantas mengambil bilah bambu yang tergeletak di sisi saung. Dia bermaksud mendorong objek tersebut ke tepi. Belum juga ujung bambunya menyentuh sasaran, tiba-tiba saja objek bulat tadi berputar sekaligus memperlihatkan sepasang matanya yang terbelalak. Kepala! Ivan secara spontan melompat mundur, tapi sayang kakinya malah terprosok ke dalam empang yang ada di belakangnya. Pria itu terguling dan tercebur ke dalam empang. Jono dan yang lain buru-buru menggapai tangan Ivan lalu menariknya kembali ke galangan. Sesampainya di darat, Ivan masih saja gelagapan dan sangat shock. Kepala apaan sih? Coba lu lihat baik-baik, itu buah sukun, kata Jono. Ivan tidak mencoba menyangka atau membantah sebab nafasnya masih tersengal, aliran darahnya berdesir kencang, demikian juga jantungnya yang berdegup lebih cepat dari biasanya. Lu masuk kalau Ivan, orang itu sukun malah dibilang kepala, timpal Arif. Ivan melongok ke arah empang lalu memberanikan diri melihat benda yang disangkanya kepala tadi. Jono menyorotkan lampu senternya ke arah yang dituju Ivan. Setelah berkali-kali mengamati, ternyata benar yang dikatakan Jono dan Arif. Objek bulat hitam tersebut adalah buah sukun yang sudah membusuk dan bukan kepala seperti yang disangkakan. Tapi sumpah, Tadi gue lihat itu kepala orang, bukan sukun. Ivan menuturkan. Udah, bahasa nanti aja kalau kita udah ada di rumah. Sekarang lebih baik kita cabut dari sini, ajak Al. Tak ingin ada sesuatu yang menyeramkan lagi, anak-anak muda tersebut pun beranjak pergi. Al yang setiap malam tidur di saung pun tidak menyangkal kondisi saat itu yang sangat berbeda dari biasanya. Baru saja akan melewati pohon sukun, tiba-tiba saja langkah mereka terhenti secara serempak. Ada sosok lelaki tua tengah berdiri membelakangi mereka. Tubuh orang tua itu agak bungkuk, rambutnya yang panjang memutih tampak digelung. Ivan dan Jono saling bertatapan. Sepertinya perawakan yang ada di hadapan mereka cukup familiar. Bapak, tegur Jono. Bapak adalah panggilan akrab dari Abah Cecep, kakek dari Jono dan Ivan. Bapak lagi ngapain di sini? Tanya Jono lagi. Iya,
Bukannya tadi bapak di kamar? Ivan menimpali. Abah Cecep tetap diam pada posisinya, jangankan membalikan badan, menyaut pun tidak. Umur Abah Cecep memang hampir 70 tahunan, namun indera pendengarannya masih normal. Itulah sebabnya Ivan dan Jono merasa heran, sebab tidak biasanya orang tua itu bungkam saat ditanya. "Pak, bapak?" tanya Jono lagi. Merasa ada yang janggal, Ivan pun menghampiri Jono untuk membisikkan sesuatu. "Jon, lu yakin kalau itu Bapak Cecep? Dari tadi kita panggilin dia diem aja loh." Al yang bisa mendengar percakapan tadi pun turut mendekati Jono dan Ivan dengan suara berbisik pula. Dia menimpali ucapan Ivan barusan. "Bener Jon, gue curiga kalau itu bukan kakek lu. Setahu gue Bapak Cecep kalau gini hari pasti lagi anteng di kamarnya sambil ngitung angka togel." "Nah, itu sih Al aja hafal," saut Ivan. Jono terdiam, lebih tepatnya membisu setelah menganalisa perkataan Ivan dan Al tadi. Memang benar, Abah Cecep pasti akan merespon siapapun yang memanggil namanya, tapi sosok Manula yang ada di hadapannya sama sekali tidak menyaut. "Terus orang ini siapa?" tanya Jono dengan suara bergetar. Keempat orang lainnya sama-sama tidak bisa menjawab pertanyaan Jono. Selain itu, si kakek misterius tadi keburu terkekeh. Para pemuda tersebut merasakan bulu kuduknya merbang manakala mendengar suara tawa si kakek yang terdengar aneh dan menakutkan. Kakek itu tertawa lagi. "Kenapa bubar? Bukankah kalian tadi mengundang kami untuk datang?" Ibunya lagi. Ivan dan kawan-kawan terperanjat selangkah demi selangkah. Mereka beranjak mundur menjauhi sosok misterius tadi. Dari keanehan yang terjadi, Ivan dan Jono akhirnya berkesimpulan jika orang tua tersebut memang bukan Abah Cecep. "Pada mau kemana, Jang? Tamu undangannya baru akan datang." Si kakek tertawa lagi demi menghindari si kakek berbalik badan dan menampakkan wujud aslinya. Mereka berhamburan kembali menuju saung. Lantaran ketakutan, mereka sama sekali tidak kepikiran untuk membuka alas kaki lagi satu persatu. Para pemuda tadi berebut masuk ke dalam saung yang ukurannya hanya 2 kali 2 meter saja. Al buru-buru menutup pintu saung rapat-rapat lalu menguncinya untuk sementara. Amanlah kelima pria itu di dalam saung yang remang dan pengap. Meski demikian, mereka sama-sama belum tahu apakah kakek misterius tadi masih berada di luar atau tidak. "Gue bilang juga apa? Beneran datangkan beatnya?" Al menegur Yandi dan Arif. Bentar dulu. Memangnya lu yakin yang barusan itu beneran demit?" balas Yandi. "Nah, terus lu pikir yang barusan itu siapa? Pak Cecep?" celetuk Al kesal. "Ya bisa aja itu kan Pak Cecep." Yandi ngotot mempertahankan argumennya. Andi, kakek gue kalau gini hari nggak pernah keluar rumah. Dari habis Isa dia udah pegang pulpen sama kitab togela di kamar. Pak Cecep itu kakek gue. Jelas gue lebih tahu kebiasaan sehari-harinya. Ivan menyela. Yandi tertunduk. Dia tidak berani membantah ucapan si anak manajer. Ivan pun enggan memperpanjang perdebatan sehingga lebih memilih untuk diam. Ya, semuanya terpaku tanpa obrolan dan berharap tak ada kejadian menyeramkan yang akan dialami lagi. 30 menit telah dilalui dengan hati was-was dan penuh tekanan. Kelima pemuda itu masih saling himpit di dalam saung yang sempit. Tidak ada yang berani keluar, meski hanya untuk sekedar memantau keadaan mereka. Kini benar-benar terjebak dalam situasi yang menyebalkan. Malam semakin larut, tak ada tanda-tanda warga yang melintas di depan saung. Untuk hal itu, memang jangan berharap banyak. Para penduduk di sana sudah pasti sedang terlena dalam mimpinya. Al menggeser posisi duduknya, kakinya mulai kesemutan lantaran ditekuk terlalu lama. Sementara Jono mencoba untuk menyandarkan badannya pada dinding saung. "Ini serius nih, kita bakal di sini terus sampai pagi?" tanya Jono. "Ya nggak tahu. Gue juga pengennya buru-buru keluar dari sini. Cuma masalahnya di luar itu masih ada aki-aki yang tadi nggak." Ivan menyaut. "Sal gue ikut-ikutan." Jono menggerutu sendiri. Yandi merasa tidak enak hati, sebab bagaimanapun dialah yang pertama kali menginisiasi ritual konyol tersebut.
Sebagai upaya untuk menebus kebodohannya itu, Yandi pun berinisiatif melihat keadaan di luar saung. "Kalian tunggu di sini dulu. Gue mau pantau keadaan di luar. Kalau aman, gue bakal kasih kode," ucapnya. "Lu yakin mau keluar sendirian?" tanya Arif yang merasa ragu. "Insya Allah yakin. Kalau nggak begini, kita bakal di sini terus sampai pagi," jelas Yandi. "Ah, ya udah, gue keluar dulu. Pintunya tutup lagi aja," imbu Yandi sambil melangkah keluar. Al dan Arif sama-sama mencuri pandang ke arah luar. Keadaannya masih sama, gelap gulita dan sunyi mencekam. Setelah Yandi keluar, barulah pintu itu ditutup kembali oleh Arif. Di luar saung, Yandi mulai melangkah dengan sangat hati-hati. Rasa was-was masih menyelimuti jagat pikirnya. Cahaya lampu senternya menari-nari di jalur setapak lalu, menerobos pekatnya area persawahan. Sejauh ini, tidak ada hal yang mencurigakan yang ia temukan. Kini, Yandi mengarahkan lampu senternya ke pohon sukun. Hatinya kembali berdebar takut kalau si kakek misterius tadi masih ada di situ. Tapi kali ini prasangkanya keliru, sebab sosok tersebut sudah menghilang tak kemana. Yang digirang bukan kepalang. Saking girangnya, pemuda itu sampai tidak sadar kalau sebelah kakinya bertumpu pada permukaan tanah yang miring tanpa ampun. Yandi tergelincir ke sisi empang. Beruntung dia secara refleks masih mampu berpegangan pada batang pohon. "Sial, untung masih sempat pegangan," umpat Yandi sambil membersihkan telapak kakinya dari sisa-sisa lumpur. Yandi berusaha menggapai lampu senternya yang tadi sempat terjatuh. Sejurus kemudian, alat penerangan tersebut telah berhasil ia dapatkan. Yandi hampir lupa jika dia harus segera memberi kode pada kawan-kawannya yang masih berada di dalam saung. Namun, baru saja dia akan memanggil, tiba-tiba saja ada sesuatu yang dilempar dan mengenai kepalanya. Aduh, pekiknya! Benda yang dilemparkan itu terjatuh persis di sebelahnya. Setelah dia mati, ternyata itu adalah buah sukun muda yang ukurannya masih sangat kecil. Yang ditercengang. Bagaimana mungkin buah sukun itu jatuh dan mengenai kepalanya, padahal pohonnya saja masih berjarak sekitar 4 meter. Tapi belum sempat Yandi memikirkan jawabannya, tiba-tiba saja terdengar suara cekikikan dari atas pohon sukun tadi. Sontak bulu-bulu halus yang bertengger di sekitar tengkuknya mulai merebak. Dengan tubuh gemetar, Yandi nekat mendongak ke arah sumber suara tersebut. Dalam kerembangan malam, mata belianya yang sehat masih bisa menangkap sesuatu yang bergerak-gerak di salah satu dahan pohon sukun itu. Adalah gaun putih yang menjuntai dari balik gaun tadi. Samar-samar terlihat pula sepasang kaki hanya sampai sebatas perut saja. Yandi bisa menangkap wujud makhluk tersebut. Selebihnya hanya tampak rambut panjang yang terurai dan menyatu dalam kegelapan. Sosok yang bertengger di dahan pohon sukun itu kembali memamerkan tawa khasnya yang nyaring juga melengking. Nyali Yandi mendadak susut. Sekujur tubuhnya gemetar lantaran takut. Penampakan tadi menghipnotisnya dalam ketidakberdayaan. Sepasang kakinya bagai terpancang kuat di atas tanah sehingga sangat sulit bagi Yandi untuk melarikan diri. Lidahnya pun terasa keluh. Untuk meneriakkan sesuatu, bulir-bulir keringat dingin mulai bermunculan dari dahi dan sisi wajah yang dipasrah. Begitu sosok itu melesat dari atas pohon sukun lalu berterbangan di sekitaran atap rumah warga. Hanya sekelebatan bayangan putih saja yang terlihat oleh mata, namun lengking cekikikannya masih jelas terdengar. Begitu suara tawa dari penampakan tadi menghilang, barulah Yandi bisa menggerakkan kakinya. Enggan berlama-lama di situ, Yandi langsung saja ambil langkah 1000 dan menuju base camp. Selamatlah Yandi. Dia akhirnya bisa masuk melalui pintu dapur tanpa mengalami gangguan apa-apa lagi. Tapi sayang, dia melupakan keempat kawannya yang masih berlindung di dalam saung. Lama tidak mendapat kode dari Yandi membuat Al, Arif, Jono, dan Ivan semakin resah. Jangankan kode, orangnya saja tidak kembali lagi untuk memberi informasi. Ivan dan Jono jadi marah. Kakak beradik itu menduga jika Yandi sudah lebih dulu masuk ke dalam rumah tanpa memberi kabar pada yang lain. Tidak ada yang salah, sebab dugaan tersebut benar adanya.
Nggak salah lagi nih, si Andi pasti ninggalin kita sekarang. Dia pasti udah ada di rumah nih, cakap Ivan penuh emosi. Sialan bang tuh anak, dia yang nyari gara-gara, dia juga yang ninggalin kita. Timpal Jono. Brengsek emang si Andi. Al tak mau kalah. Pecat aja udah dari band, saut Arif berapi-api. Kekesalan keempat orang itu terhadap Yandi sudah tak terbendung. Meski demikian, mereka sadar akan kondisi saat ini yang kurang tepat untuk meluapkan amarah. Pada akhirnya, Ivan dan kawan-kawan hanya bisa terdiam dengan muka yang basah. Tak! Sebuah lemparan kerikil yang mengenai atap saung membuat mereka terkejut sekaligus takut keempatnya. Lantas saling tatap satu sama lain, tak ada kata-kata. Semuanya cuma menerka-nerka dalam hati. Satu lemparan lagi kembali mengenai atap saung, lalu terdengar suara kerikil yang menggelinding jatuh ke empang. Al sama sekali tidak ingin tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Demikian juga dengan yang lain, mereka memilih tetap pada posisinya. Tak berapa lama, lemparan kerikil tadi terhenti dengan sendirinya. Suasana di luar saung kembali sunyi. Para pemuda tadi tidak ingin buru-buru senang. Mereka khawatir setelah suara tersebut terhenti akan ada gangguan-gangguan lainnya. Dan benar saja dugaan mereka. Tiba-tiba saja terdengar seseorang tengah melangkah di lantai saung yang terbuat dari pelupu bambu. Meskipun sumber berasal dari luar, namun mereka yang berada di dalam saung bisa merasakan adanya tekanan pada lantai tersebut. Al, Jono, Ivan dan Arif tak tahu siapa yang sedang berada di luar. Jantung mereka terus saja berdetak kencang seiring suara langkah yang terdengar semakin mendekati pintu saung. Tak beberapa lama, langkah tadi pun terhenti tepat di depan pintu. Al menelan ludah sesekali. Ia menoleh ke belakang, memastikan ketiga kawannya masih bersamanya. Wajah mereka tampak pucat dan menyatu dengan peluh yang mengucur dari balik pori-pori. Entah siapa yang kini tengah berdiri di depan pintu saung. Mereka sama-sama tidak tahu. Mereka menanti dengan perasaan takut dan waspada. Tiba-tiba saja ada yang berusaha mendorong pintu tersebut. Al terperanjat. Dia sampai berguling menjauh dari pintu. Kembali anak-anak muda itu saling bertatapan. Kembali pintu itu didobrak. Siapa di luar? Tanya Ivan. Tak ada jawaban, kecuali hanya kesunyian yang diiringi nyanyian jangkrik dari kejauhan. Ivan menyolek lengan Al, lalu ia pun mendekatkan ke wajah Al. Mungkin nggak kalau yang di luar itu si Andi? Tanya Ivan. Nggak mungkin. Kalau si Andi, dia pasti udah manggilin kita dari tadi, jawab Al dengan suara berbisik. Bener, kalau itu emang orang, dia pasti bakal bersuara. Jono turut berkomentar. Nah, terus yang di luar siapa dong? Tanya Ivan lagi. Al dan Jono kompak mengangkat bahu. Ivan mengalihkan pandangannya ke arah Arif, namun Arif turut menggelengkan kepala. Kembali pintu itu bergetar akibat benturan keras yang berasal dari luar. Al tercengang kalau melihat baut pada grendel pintu mulai renggang dan nyaris terlepas dari dudukannya. Satu dobrakan lagi, niscaya grendel tadi akan tercabut buru-buru. Al mengajak yang lain untuk menahan pintu tersebut agar tidak berhasil didobrak. Tahan pintunya, Jono, Arif dan Ivan kompak menahan pintu itu dengan punggungnya. Mereka akan berusaha mati-matian mempertahankan pintu tersebut agar jangan sampai terbuka. Brak! Satu dorongan lagi membuat tubuh para pemuda itu tergoncang sangat hebat. Jono memejamkan mata. Dia tidak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi jika pintu itu benar-benar berhasil didobrak. Demikian juga dengan Al yang hanya bisa menyembunyikan wajah di balik kedua lututnya. Suara tawa tadi membuat Al, Jono, Ivan dan Arif kembali terperanjat. Suara tersebut jelas berasal dari depan pintu, dan yang lebih menakutkan lagi itu adalah suara milik kakek misterius yang mereka lihat di dekat pohon sukun tadi. Jono yang ketakutan akhirnya menjauh dari pintu dan memilih duduk di pojokan. Bahaya nih. Buka pintunya, Jang.
Kan kalian yang ingin kami datang, ucap lagi seraya mengetok-ketok pintu kali ini. Al dan kawan-kawan tidak hanya mendengar suara kakek misterius tadi saja, sayup-sayup telinga mereka bisa menangkap suara-suara janggal yang berdatangan dari segala arah, mulai dari suara rintihan, cekikikan, hingga suara sesuatu yang sedang terbang berputar-putar di sekitaran atap saung. Terakhir terdengar suara benda yang terempas di atas tanah menggelinding lalu terjatuh ke dalam empang. Mental Ivan kembali runtuh lantaran masih trauma dengan penampakan kepala mengambang beberapa saat lalu. Kita udah ke pojok nih, mati aja mendingan deh, gumam Ivan yang mulai putus asa. Lu jangan ngomong sembarangan dong. Terus apa gunanya ada doa? Celetuk Arif. Ayo baca doa. Doa apa aja yang kita bisa. Perintahnya. Keadaan di dalam saung yang sebelumnya tegang sontak menjadi riuh oleh bacaan doa. Keempat pemuda tadi sibuk melafalkan ayat-ayat pendek yang mereka hafal meski urutan dan makhrajnya jauh dari kata akurat. Lagi baca apa, Jang? Suara kakek misterius itu kembali terdengar dan terkesan mengejek orang-orang yang sedang ketakutan tersebut. Kakek demit itu kayaknya tahu deh kalau gue nggak bisa baca doa, bisik Ivan. Udah cuekin aja, terusin aja bacanya, balas Arif dengan nada tegas. Ivan mengangguk dan menuruti omongan Arif, si pencabik gitar bass di bandnya. Dia pun kembali melantunkan surah Al-Fatihah secara berulang-ulang. Sementara itu suara tawa si kakek semakin menjadi-jadi. Gelak tawa itu terus menggema seolah ingin merusak konsentrasi anak-anak band tersebut. Al, Jono, Arif dan Ivan tidak mempedulikan gangguan tadi. Mereka tetap membaca surat-surat pendek semampunya sampai akhirnya brak! Satu gebrakan keras lainnya benar-benar membuat grendel di pintu itu terlepas dan terpental. Tubuh Al dan juga Arif kompak terdorong, lalu tersungkur ke depan. Pintu saung menganga sedikit. Seketika angin dingin menyerobot masuk ke dalam ruangan. Perlahan tapi pasti pintu itu pun terbuka. Semakin lama semakin lebar, membuat jantung keempat orang itu kian berdebar. Al beringsut mundur, berdempetan dengan Ivan dan Jono di sudut ruangan. Semuanya menatap ke arah daun pintu dengan raut penuh ketegangan. Dari balik kegelapan, tiba-tiba saja muncul wajah pria tua yang dipenuhi kerutan. Jono dan Ivan spontan menjerit secara bersamaan. Setan! Pekiknya. Kernaon nih dia? Tegur si laki tua yang itu ternyata adalah Abah Cecep. Jono dan Ivan belongo. Rupanya yang barusan mendorong pintu itu bukanlah Demit atau sebangsanya Abah Cecep. Menjulurkan kepalanya ke dalam ruangan sambil mengamati para personil band tersebut dari arah belakang, tampak Yandi yang sedang berdiri sambil memegangi lampu senter. Ayo pada keluar. Lagian mau ngapain malam-malam ngumpul di sini? Sambungnya lagi. Yandi mengedipkan mata, memberikan gestur agar keempat kawannya itu segera pergi dari tempat itu. Dengan perasaan lega tapi bingung, mereka pun buru-buru bangun dan bergegas keluar dari dalam saung. Di pagi harinya, sang manajer yang juga merupakan ibunda dari Jono dan Ivan memanggil kelima anak band tersebut. Di teras belakang rumah yang luas, mereka disidang atas kejadian tadi malam. Tampak pula Abah Cecep yang sedang duduk sambil memegangi kitab saktinya, yaitu buku tafsir mimpi. Kurang kerjaan aja sih. Ngapain sih pakai acara ngundang-ngundang Demit segala? Kalau lu orang pada kesambet gimana? Kan saya juga yang bakal repot, kata ibu manajer. Denger ya, 2 hari lagi kita akan ada interview di Semarang. Minggu depannya lagi kita harus ke Kebun Jeruk buat ketemu yang punya acara TV. Udah, sekarang itu tugas kalian latihan. Gak usah ngelakuin yang aneh-aneh. Awas ya, kalau saya sampai dengar ada kejadian kayak semalam lagi. Tutup sang manajer dengan nada mengancam. Iya bu, kami janji gak akan macam-macam lagi, saut Al dengan wajah tertunduk. Nah, kalau begitu kita pamit ke studio dulu bu, timpal Arif. Nanti dulu, tegur ibu manajer. Yang semalam lihat kuntilanak siapa? Ayo, lanjutnya lagi.
Saya, Bu. Yandi mengacungkan jari. Ibu manajer mengangguk ringan lalu memalingkan wajahnya ke arah Abah Cecep. Abah Cecep yakin jika anaknya itu hendak mengatakan sesuatu dan benar saja. Kuntilanak katanya. Kalau 3 angkanya kuntilanak berapa, Pak? Tanya ibu manajer. Abah Cecep dengan cekatan membolak-balikan halaman buku tafsirnya. Mata tuanya terlihat sangat fokus memindai angka-angka yang tertera di dalam buku tersebut. Hingga di satu halaman wajah Abah Cecep mendadak berbinar. Ini dia nih, Neng. Antara 785 atau 876. Kata orang tua itu sembari terkekeh. Al, Arif dan Yandi hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan sang manajer dan bapaknya itu. Enggan ikut campur urusan orang, mereka pun memilih masuk ke dalam studio. Sementara itu, Jono dan Ivan masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Di dalam studio musik, Al segera menghampiri Yandi untuk memberi teguran. Yan, kejadian kayak semalam jangan sampai diulangin lagi ya. Iya ya, gue emang salah. Tapi kan gue juga yang udah nolongin kalian. Kalau gue nggak laporan ke Pak Cecep, mungkin kalian semua masih terjebak di saung sampai pagi. Saut Yandi. Udah, semalam itu kita sama-sama salah. Yang penting kedepannya jangan sampai bikin acara manggil-manggil makhluk halus lagi. Kalau lagi jenuh, mending cari hiburan yang lebih berfaedah. Jelas Al seraya menepuk pundak Fandi. Yandi mengangguk sekaligus menyanggupi permintaan dari Al. Yandi juga mengakui kalau tadi malam dia sebenarnya hanya iseng saja. Jelas dia tidak memiliki latar belakang ilmu spiritual untuk sekedar membentengi dirinya sendiri dari dampak ritual tersebut. Atau pada akhirnya Yandi benar-benar jera. Selain itu, Ivan yang awalnya terlalu skeptis terhadap keberadaan entitas astral pun jadi meyakini jika dunia lain itu memang benar-benar ada. Pelajaran hidup memang mahal. Kadangkala kita harus mengalami benturan keras untuk bisa memahami dan meyakini apa yang selama ini membuat kita ragu. Mereka yang percaya akan menghargai eksistensi di luar nalar, sedangkan mereka yang ragu akan terus menuntut penjelasan yang rasional. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Waduh, dapat banget nih horornya asli. Ini kisah tentang satu malam tapi horornya gigit banget ya. Berawal dari keisengan 5 orang pemuda yang merupakan satu band. Di sini mereka bawa baskom dan lilin. Ini mungkin seperti permainan jelangkung ya teman-teman, yang manggil arwah. Dan mereka pikir udah nggak berhasil, tapi ternyata beneran datang ya. Dan bagaimana salah satu diri mereka, Ivan, yang tidak percaya tuh dengan hal-hal seperti itu, pada akhirnya harus melihat penampakan-penampakan yang mengerikan. Salah satunya adalah kepala yang mengambang di dalam empang. Serem banget tuh, asli kepala dengan rambut kayak hantu banyu ya teman-teman ya. Dan sampai diakhiri Abah Cecep yang muncul di situ. Tapi bagaimana di situ Abah Cecep ya itu hobi main togel. Bahkan anaknya juga tadi malam saya lihat kuntilanak. Kuntilanak berapa 3 angkanya sekian. Waduh, ini tidak boleh ditiru, tidak patut untuk ditiru teman-teman ya. Ini bagian dari jokes dari kisah tadi. Overall kisahnya keren pakai banget. Banyak sekali yang bisa kita ambil dalam kisah barusan teman-teman ya. Dan dibuang saja yang buruk-buruknya. Terima kasih Bang Aldi. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga ya dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman juga yang mungkin belum subscribe, yuk sekali lagi bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya buat seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja.
Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.